Selamat datang para pemirsa. Dengan senang hati kami sampaikan kepada Anda informasi-informasi terkini yang baru saja kami terima. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pada sore hari tanggal 4 waktu setempat surat kabar Turki hari ini melaporkan bahwa pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah menelepon rekan sejawatnya dari Iran Adci untuk menyampaikan pesan protes dari Ankara mengenai insiden rudal Iran yang mengarah ke wilayah udara Turki. Menurut sumber dari Kementerian Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Fidan telah melakukan pembicaraan telepon dengan rekan sejawatnya dari Iran Arachi dan Fidan telah menyampaikan reaksi Ankara terkait rudal balistik yang terdeteksi terbang menuju wilayah udara Turki setelah diluncurkan dari Iran dan telah berhasil dinetralisir. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa setiap langkah yang dapat menyebabkan penyebaran konflik harus dihindari. Panggilan telepon tersebut terjadi segera setelah Kementerian Pertahanan Nasional Turki Monde mengumumkan bahwa komponen pertahanan udara dan rudal dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dikerahkan di Mediterania Timur telah mencegat rudal balistik dari Iran yang sedang terbang. Pasukan NATO mencegat rudal balistik Iran saat melintasi wilayah udara Irak dan Suriah. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 4, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan bahwa sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran terdeteksi mengarah ke wilayah udara Turki setelah melintasi wilayah udara Irak dan Suriah dan telah berhasil dicegat dan dinetralisir tepat waktu oleh komponen pertahanan udara dan rudal NATO yang dikerahkan di Mediterania Timur. Puing-puing dari rudal yang dicegat jatuh di distrik Don di Provinsi Hatay setelah ancaman tersebut dieliminasi di udara. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa puing-puing ini milik amunisi pencegat pertahanan udara bukan rudal balistik Iran yang sedang melaju dan tidak ada korban jiwa atau kerugian personel yang tercatat. Menurut sumber dari kanal berita Safab News dan kantor berita North Press, rudal balistik Iran tersebut dicegat di atas langit Kamishli di timur laut Suriah dekat perbatasan Turki. Pangkalan udara Incirlik dikendalikan dan dioperasikan oleh militer Turki meskipun ada kehadiran tentara Amerika. Menurut laporan media, Amerika Serikat memiliki lebih dari 1.000 personel militer di Incirlik. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa tekad dan kemampuan Turki untuk menjamin keamanan negara dan rakyatnya berada pada level tertinggi. Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa negara itu berpihak pada stabilitas dan perdamaian regional dan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjamin keamanan wilayah dan rakyatnya, tidak peduli dari mana ancaman itu berasal. Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Turki juga menekankan bahwa setiap langkah yang diperlukan untuk melindungi wilayah dan ruang udara kami akan diambil dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Kami mengingatkan semua pihak bahwa hak untuk membalas setiap tindakan permusuhan terhadap negara kami tetap kami miliki. Turki memperingatkan para pihak untuk tidak mengambil langkah-langkah yang dapat menyebabkan konflik menyebar lebih luas di kawasan tersebut dan menyatakan akan terus berkonsultasi dengan NATO dan sekutu lainnya mengenai masalah ini. Hingga malam tanggal 4 waktu setempat, surat kabar Turki hari ini melaporkan bahwa setelah insiden tersebut, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO dengan cepat menyatakan dukungannya untuk anggotanya. Juru bicara NATO Alison H. menyatakan, "Kami mengutuk penargetan Iran terhadap Turki dan menegaskan bahwa aliansi militer ini berdiri kokoh bersama semua sekutunya termasuk Turki saat Iran melanjutkan serangan sembarangan di seluruh kawasan." Namun Menteri Pithi mengatakan pada konferensi pers di Pentagon pada tanggal 4 bahwa ia tidak merasa insiden ini akan memicu pasal 5 klausul pertahanan kolektif NATO di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh blok. Sementara itu, Ankara juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menggunakan klausul ini, sebaliknya menekankan pengendalian diri dan diplomasi. Bapak Van Nentin Duran, Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan, menyerukan kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi, menegaskan bahwa Turki akan terus melaksanakan tanggung jawabnya dengan pendekatan konstruktif untuk membantu mendinginkan ketegangan di kawasan dan menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Seorang pejabat Turki yang berbicara kepada kantor berita AFP Prancis dengan syarat anonim menyatakan bahwa rudal tersebut awalnya ditujukan ke sebuah fasilitas militer di Republik Siprus, tetapi melenceng dari jalurnya. Sebuah jenis pesawat tanpa awak UAV khusus baru saja dikerahkan oleh Amerika Serikat
dalam sebuah operasi gabungan dengan Israel membuka cara serangan yang berbeda dan penuh kejutan. Menurut berbagai sumber militer, AS baru saja mengerahkan senjata tak berawak baru bernama Lucas dalam operasi Epic Fury, bekerja sama dengan Israel yang menargetkan infrastruktur militer Iran. Sistem ini dikomersialkan oleh perusahaan Special Wave Arizona dengan nama FLM 1036. Ini adalah jenis amunisi berpandu loitering munition buatan dalam negeri AS yang dirancang untuk memperluas kemampuan serangan presisi jarak jauh tanpa perlu menempatkan pilot di wilayah udara yang dipertahankan dengan ketat. Alih-alih hanya mengandalkan pesawat bernilai tinggi dan rudal jelajah yang mahal, para komandan kini memiliki pilihan tambahan berupa UAV yang dapat beroperasi jauh di dalam zona konflik, terbang berjam-jam dan menyerang pada saat yang tepat. Operasi Epic Fury diluncurkan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara terintegrasi pasukan rudal balistik serta struktur komando dan kendali Iran. Operasi ini menggabungkan pesawat siluman, senjata serang jarak jauh, perang elektronik, dan sistem tak berawak dalam sebuah program serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk melemahkan pertahanan berlapis Teheran. Dalam kerangka ini, Lucas berperan sebagai platform yang terus-menerus terbang, mengintai, dan menyerang. Ia dapat mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan target bergerak, terutama peluncur rudal dan unit pertahanan udara yang sering berpindah posisi. Kemampuan untuk mempersingkat rantai sensor to shooter membantu meningkatkan kecepatan reaksi dan efektivitas serangan. Pada 16 Desember 2025, Lucas pertama kali diuji coba di kapal tempur pesisir kelas Independence USS Santa Barbara LCS 32 di Teluk Arab. Uji coba yang dilakukan oleh Angkatan Laut AS ini membuktikan bahwa UAV jenis ini dapat beroperasi dari platform Angkatan Laut tanpa memerlukan landasan pacu tradisional. Metode peluncurannya mencakup sistem rel pneumatik atau bantuan roket yang memungkinkan pengerahan dari posisi depan atau kapal. UAV ini memiliki panjang sekitar 3 meter, rentang sayap 25 meter, berat kosong 32 kg dan berat lepas landas maksimum 82 kg. Cukup untuk bahan bakar dan muatan modular dalam rangka yang ringkas, mudah diangkut dan dipasang. Menurut data pabrikan, FLM 136 menggunakan mesin karburator 215cc yang dapat terbang terus-menerus selama sekitar 6 jam. Kecepatan jelajahnya mencapai 101 km/jam dan kecepatan maksimum 185 km/jam saat manuver cepat atau serangan akhir diperlukan. UAV ini dapat beroperasi di ketinggian lebih dari 3.000 meter di luar jangkauan beberapa sistem pertahanan udara jarak pendek. Dalam konfigurasi serang, sistem ini dapat membawa muatan maksimum 18 kg termasuk hulu ledak fragmentasi atau penembus lapis baja yang cukup kuat untuk menghancurkan radar peluncur rudal darat ke udara, bergerak peluncur rudal, balistik, depot bahan bakar, dan fasilitas komando yang diperkuat. Pada fase akhir, UAV beralih dari mode terbang, mengintai ke menukik tajam untuk memaksimalkan kemampuan penetrasi dan daya rusak. Sistem pemandu otomatis dan cadangan inersia membantu mengurangi risiko gangguan dari perang elektronik. Integrasi Lucas ke dalam operasi Epic Fury mencerminkan pergeseran dalam doktrin militer AS. Alih-alih hanya bergantung pada pesawat modern dan senjata mahal, Pentagon kini menambahkan sistem terbang berbiaya rendah yang mampu mempertahankan tekanan berkelanjutan di zona konflik. Pada tanggal 5, surat kabar Turki hari ini mengutip laporan situasi dari Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR yang diterbitkan pada tanggal 4 melaporkan bahwa telah terjadi gelombang migrasi yang signifikan dari ibu kota Iran, Teheran. Polisi lalu lintas mencatat antara 1.000 hingga 2.000 kendaraan meninggalkan kota setiap hari, sebagian besar bergerak menuju provinsi-provinsi di utara. Meskipun jumlah pengungsi internal melonjak drastis, UNHCR menyatakan bahwa pergerakan lintas batas saat ini masih relatif stabil. Pintu perbatasan Islam Kala dengan Afghanistan tidak mencatat perubahan signifikan, sementara pintu perbatasan Milak telah dibuka kembali pada tanggal tersebut. Stabilitas relatif di titik-titik perbatasan sangat kontras dengan situasi kacau di dalam Iran, di mana jumlah total pengungsi internal kini telah mencapai sekitar 275.400 orang. UNHCR memperingatkan bahwa serangan udara oleh AS dan Israel telah memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh di kawasan tersebut.
Daerah-daerah yang terkena dampak merupakan rumah bagi 24,6 juta orang yang terpaksa mengungsi bahkan sebelum pertempuran baru meletus. Banyak dari mereka telah menghadapi risiko perlindungan yang serius dan kebutuhan kemanusiaan yang besar di samping tekanan pada komunitas tuan rumah. Komunitas penerima di Afghanistan, Iran, dan Lebanon saat ini menghadapi risiko perlindungan yang semakin tinggi, meningkatkan kekhawatiran tentang kapasitas sistem bantuan yang sudah kelebihan beban untuk menerima gelombang pengungsi baru. Ketegangan antara dua sekutu NATO, Amerika Serikat dan Spanyol saat ini menunjukkan tanda-tanda memanas, setelah Spanyol menolak untuk berpartisipasi dalam operasi militer AS yang menargetkan Iran. Pada tanggal 4, Gedung Putih mengatakan bahwa Spanyol telah setuju untuk bekerja sama dengan militer AS setelah Presiden Donald Trump mengancam akan memutus perdagangan bilateral. Namun Madrid membantah telah mencapai kesepakatan semacam itu. Sehari sebelumnya Trump menyatakan akan mengakhiri hubungan dagang dengan Madrid karena sikapnya yang menentang serangan udara AS dan Israel terhadap Iran. Ketika ditanya tentang masalah ini pada tanggal 4, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa Spanyol telah mengalah. Leavitt mengatakan dalam sebuah konferensi pers, "Saya pikir mereka mendengar pesan Presiden kemarin dengan sangat jelas. Sepengetahuan saya dalam beberapa jam terakhir mereka telah setuju untuk bekerja sama dengan militer AS. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pesan Trump." Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez membantah bahwa negaranya telah mencapai kesepakatan semacam itu. Álvarez mengatakan kepada stasiun radio Spanyol Cadena SER, "Saya sepenuhnya menolak hal itu. Saya mendengar pernyataan ini dalam perjalanan ke sini dan sempat meninjaunya dan mendengarkannya kembali sebentar. Sikap pemerintah Spanyol terhadap perang di Timur Tengah dan pengeboman Iran yang berkaitan dengan penggunaan pangkalan kami sama sekali tidak berubah. Jadi saya sepenuhnya dan dengan tegas menolak ini. Saya tidak tahu apa maksudnya atau dari mana asalnya." Trump telah mengemukakan kemungkinan memberlakukan embargo perdagangan terhadap Madrid karena penolakannya untuk mengizinkan pesawat AS menggunakan pangkalan angkatan laut dan udara yang dioperasikan bersama di Spanyol Selatan untuk melakukan operasi serangan terhadap Teheran. Spanyol menganggap pengeboman oleh AS dan Israel terhadap Iran sebagai tindakan yang gegabah dan tidak sah. Wakil Perdana Menteri Maria Jesus Montero menyatakan pada tanggal 4 bahwa Spanyol tidak akan membiarkan negara lain mendikte mereka. Dalam pidato di televisi sebelumnya, Perdana Menteri Pedro Sánchez menegaskan kembali sikap Spanyol yang menentang perang, memperingatkan bahwa konflik tersebut berisiko menyebabkan bencana global yang besar. Dia menegaskan, Spanyol tidak akan mendukung sesuatu yang merugikan dunia atau bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan kami hanya untuk menghindari pembalasan dari seseorang. Dia memperingatkan tentang konsekuensi negatif berantai dari perang Irak, mulai dari peningkatan terorisme jihadis hingga lonjakan harga energi, untuk berargumen bahwa konsekuensi dari serangan terhadap Iran sama tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Spanyol sejauh ini telah menghindari partisipasi dalam operasi pertahanan, bahkan ketika Inggris, Prancis, dan Yunani telah mengirimkan senjata ke Siprus yang diserang oleh UAV pada bulan lalu. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengizinkan penggunaan pangkalan Inggris untuk melakukan operasi pertahanan dalam menanggapi senjata Iran. Komisi Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 4 bahwa mereka mengharapkan AS untuk mematuhi perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan menyatakan solidaritas penuh dengan negara-negara anggota, tetapi tidak menyebutkan Spanyol secara spesifik. UE menuntut agar negara ketiga memperlakukan blok tersebut sebagai serikat pabean yang bersatu.